Selamat datang kembali di video YouTube saya. Di video kali ini, saya akan membahas nilai-nilai dasar PNS poin yang kelima, yaitu anti korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal yang ke-10 disebutkan bahwa fungsi ASN terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Nah, untuk menjadi ASN profesional perlu menanamkan nilai aneka, dan salah satunya adalah nilai anti korupsi. Di video-video sebelumnya, saya sudah membahas nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Saat ini, kita akan membahas tentang anti korupsi. Nah, mari kita berangkat dari pengertian korupsi itu sendiri. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa, karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas, dan berdampak secara jangka panjang. Nah, di sini terdapat beberapa ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Korupsi sama halnya dengan penggelapan yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Perbedaan pencurian dengan penggelapan, pencurian dilakukan secara melawan hukum, mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain, tujuannya memiliki atau untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan penggelapan merupakan pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku, penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Adapun penyebab korupsi diantaranya adalah penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian yang ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Adapun usaha pencegahan korupsi secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, perbaikan sistem, yaitu dengan peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Dan cara yang kedua yaitu perbaikan manusia, yaitu dengan cara memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Nah, di sini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korupsi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang kelima ayat yang pertama dan pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada ketetapan MPR tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. Yang pertama ada unsur subjektif, yaitu setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur objektif, yaitu janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara berupa uang, akta, surat, dan lain-lain. Kita beralih ke jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Terdapat 9 nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yuk kita lihat contoh implementasinya. Bekerja dengan setulus hati tanpa mengharapkan adanya imbalan ataupun menerima gratifikasi dari masyarakat merupakan salah satu cerminan dari anti korupsi.
Bekerja secara jujur tanpa disertai adanya niat untuk penipuan atau penggelapan merupakan salah satu bentuk cerminan dari nilai anti korupsi. Berpenampilan sederhana dan tidak berlebihan. Selalu konsisten menjadi pegawai yang selalu disiplin waktu. Mampu bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab. Bersikap peduli terhadap sesama staf maupun masyarakat adalah cerminan dari nilai-nilai anti korupsi loh. Bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal merupakan implementasi dari nilai-nilai dasar anti korupsi. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.